Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'adzani wa iyyakum minan nar. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kepada pengurus masjid, Dewan Kemakmuran Masjid. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala bentuk kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah berfirman, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Setiap kalian salah dosa siang dan malam. Berarti kita semua pendosa, Pak. Kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuban jami'ah. Kata Allah, dan aku akan mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mohon ampunlah kepadaku, kata Allah, aku akan ampuni dosa kalian. Hadis ini hadis qudsi, hadis yang datang dari Allah, dari Rasulullah SAW, dan diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini dikatakan, kullukum ya bani Adam, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak Adam. Berarti siapa saja anak Adam itu masuk pada hadis ini. Kalian itu salah siang dan malam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata' at-tawwabun. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap bani Adam itu bersalah, dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Jadi kita manusia ini bersalah. Betul atau salah, Pak? Betul. Bahkan orang yang merasa dirinya nggak bersalah, itu awal dari kesalahan. Nggak ada di antara kita yang nggak salah.
cuman masalahnya kadarnya beda-beda. Ada yang kadar salahnya besar, ada yang kadar salahnya kecil. Tapi yang pasti semua kita punya salah dosa. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, laulam tudnibu la dahaballahu bikum. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian tidak berdosa, la dahaballahu bikum, Allah akan hilangkan kalian. La jaa biqaumin yadnabun, akan datang satu kaum yang Allah gantikan untuk kalian dan mereka berdosa. Fayastaghfirullah, tapi orang yang datang dan berdosa ini mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dia. Jadi orang manusia itu kita pasti salah. Dan awal dari kesalahan ketika kita tidak merasa berdosa, karena kita merasa bahwasannya kita suci. Dalam hadis yang lain, kullu bani Adam nasibun lahu minaz zina. Setiap bani Adam, kata Rasulullah SAW, dia punya bagian dari perzinahan. Ainani, dua mata zina dengan melihat, dua telinga zina dengan mendengar, lisan zina dengan mengucapkan, tangan zina dengan berbuat, hati berzina dengan berangan-angan, kaki berzina dengan melangkah. Wa yusaddiqu dzalika aw yukadzdzib, yang membenarkan atau mendustakan itu semua adalah al-faraj, kemaluan. Jadi kalau kita melihat kepada dalil-dalil hadis, dalil-dalil Quran, Allah takdirkan kita punya dosa. Bahkan kita nggak bisa terhindar dari dosa. Pasti ada sedikit atau banyak kita punya dosa. Mata kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita, lisan kita. Bahkan Rasulullah ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ay syai'in akthar yudkhilun nasun nar. Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Kira-kira apa, Pak? Yang paling banyak masuk ke neraka? Rasulullah katakan al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Ini mulut kita memang kadang-kadang dia tidak bisa melukai sebagaimana tangan melukai. Tapi kalau mulut sudah melukai hati, sembuhnya tidak semudah sembuhnya yang dilukai oleh tangan. Maka Rasulullah katakan ketika Rasulullah ditanya, kuffa alaika hadza, jaga untukmu ini lisan. Telinga kita, mata kita, bahkan mungkin terkadang keseharian kita, kecil atau besar, ada salah. Mata kita lihat sesuatu yang Allah haramkan, telinga kita mendengar sesuatu yang Allah larang, mulut kita berbicara tentang sesuatu yang terkadang menjatuhkan harga diri orang lain. Padahal menjatuhkan harga diri orang lain itu dosa. Ustaz, kalau hidup kita dosa dan kelilingi dengan dosa, bagaimana Ustaz? Allah bilang lagi di dalam ayat yang lain, la tai'asu min ruhillah. Apa kata Allah? Jangan putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Dosa ada dari kita, tapi yang tidak boleh adalah kita terus berada dalam dosa. Kullu bani Adam khata', semua manusia salah, dosa, betul. Wa khairu khata', dan sebaik-baiknya orang bersalah tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi bisa jadi orang yang bersalah dan berdosa lalu taubat kepada Allah, dia lebih mulia dibanding yang lain. Para hadirin,
Bapak-bapak yang dimuliakan dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara. Kalau tadi kita bicara pembukaan, banyak pintu-pintu yang ternyata kita jatuh terhadap dosa dan kita berdosa. Tapi jangan pernah putus asa. Banyak pintu-pintu yang bisa menggugurkan dosa kita. Adil tidak? Adil. Banyak pintu-pintu yang menyebabkan dosa, betul. Dosa kecil, iya. Tapi ternyata Allah jadikan juga, dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, banyak pintu-pintu yang menggugurkan dosa. Maka nggak boleh putus asa. Bahkan bisa jadi orang yang berdosa itu lebih baik daripada orang yang sebelumnya tidak pernah berdosa. Umar bin Khattab pernah berdosa tidak, Pak? Pernah. Khalid bin Walid pernah berdosa tidak sebelumnya, Pak? Apa dosanya Khalid bin Walid? Hah? Khalid bin Walid dosanya pengen bunuh Nabi. Ada nggak dosa yang lebih besar daripada orang yang ingin bunuh Nabi? Di mana dia ingin bunuh Nabi? Di perang Uhud. Dia di barisan musyrikin, Rasulullah di barisan kaum muslimin. Dia bercita-cita dan berkeinginan dia menjadi pemimpin pasukan musyrikin, ingin bunuh Nabi. Dosa tidak itu, Pak? Dosa. Tapi ternyata begitu dia masuk Islam, dia menjadi orang yang lebih baik. Di perang Uhud juga ada seorang budak, yang budak ini membunuh pamannya Rasulullah SAW. Paman Rasulullah SAW dibunuh oleh dia karena dia diberikan iming-iming oleh tuannya, kalau kau bunuh Hamzah kau akan bebas. Dia mau bebas, nggak mau dibudakin terus. Dia bawa tombaknya, tidak ada matanya mengarah kecuali selalu kepada Hamzah, pamannya Rasulullah. Sampai waktunya Hamzah lengah, dia tombak Hamzah, dia bunuh Hamzah. Ketika itu dia langsung katakan, aku bebas. Ternyata tidak lama kemudian, setelah perang Uhud selesai, dia masuk Islam. Sampai ketika dia masuk Islam, Rasulullah SAW enggan melihat wajah dia, karena paman yang dibunuh. Rasul tetap menerima keislamannya. Orang Islam tidak bisa ditolak, orang mau tobat tidak bisa ditolak. Tapi perasaan itu masih ada. Dia membunuh pamanku. Sampai sahabat ini yang telah membunuh Hamzah terus merasa dihantui kebersalahan. Kenapa aku bunuh Hamzah? Akhirnya karena dia pernah merasakan sebuah salah, dia bertekad akan membayar kesalahannya dengan kebaikan. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ada orang yang mengaku sebagai nabi. Siapa namanya? Musailamah. Musailamah namanya, Al-Kadzab julukannya. Al-Kadzab artinya pendusta. Ketika itu Musailamah mengumandangkan, aku pun menjadi nabi. Ini di zaman Abu Bakar. Maka Abu Bakar ingin memerangi dia. Maka kata sahabat yang pernah membunuh Hamzah ini, dia bawa tombaknya, dia katakan, tombak ini pernah kugunakan untuk membunuh Hamzah pamannya Rasulullah. Maka hari ini aku akan membalas tombak ini untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ikutlah dia perang, menyusuplah dia perang. Pantauan dan pandangannya selalu mengarah kepada Musailamah Al-Kadzab, sampai akhirnya tombak itu ditancapkan kepada Musailamah Al-Kadzab dan mati Musailamah Al-Kadzab. Kata dia, tombak ini pernah membunuh orang baik dan sekarang dia membunuh orang yang terjelek. Bisa jadi orang yang pernah punya salah, dia lebih menyesal dari kesalahannya sehingga dia menutupi kesalahannya dengan perbuatan baik. Bisa jadi orang yang merasa dirinya suci dan gak pernah dosa, bahkan mungkin dia menganggap dia gak pernah berbuat salah, yang lahir dalam dirinya adalah ujub, sombong, angkuh, merasa dirinya baik. Bisa jadi orang yang bersalah tadi
Dia merasa hina, merasa rendah, merasa takut di depan Allah, sehingga takutnya membangunkan dia di malam hari untuk mengangkat tangan, ya Allah, ampuni dosa. Bisa jadi orang yang merasa dirinya suci tadi, tidak berdosa dan tidak melakukan sebuah kesalahan, ketika dia bangun malam juga dengan malam yang sama, tapi dia katakan, aku adalah orang yang berhak masuk surga. Ujub, sombong, keangkuhan dalam dirinya. Maka itu kata para ulama, adanya dosa itu bukan kejelekan murni. Bisa jadi dosa itu menjadi kebaikan bagi seseorang ketika dosa itu mendorong dia untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah dan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang akan kita bahas, apa saja amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa kita. Yang pertama, amalan yang paling menggugurkan dosa kita, dan tidak ada amalan yang paling besar yang bisa menggugurkan dosa sebagaimana amalan ini, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayi'atihim wa lanudziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dalam surat Ankabut ayat 7 Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman ini catatannya. Orang-orang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna anhum sayiatihim, akan kami gugurkan dosa-dosa mereka, akan kami hapuskan dosa-dosa mereka, wa nudzihim aw lanudziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun, kami akan balas terhadap apa yang mereka lakukan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Yang paling pertama kali menggugurkan dosa adalah iman sebelum yang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man laqiyallah la yusyrik billahi syai'an, barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukan Allah dengan apapun, walaupun dia datang kepada Allah dengan dosa adnanas sama, dosanya sampai setinggi langit, la yusyrik bi syai'an, dia tidak menyekutukan aku dengan apapun, la ataituha bi qurabihal maghfirah, aku akan datangkan lebih besar daripada dunia ini ampunan untuk dia. Ini orang yang bertauhid. Jadi kalau orang yang bertauhid itu orang yang paling Allah bisa ampuni dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa, innallaha la yaghfir, Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada Allah dan mengampuni dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan dosa, sampai nanti di yaumul qiyamah dia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dipanggil di hadapan Allah, mau ditimbang nih pak amalnya, mau dihitung semua perbuatannya, dikeluarkan semua catatan amalannya. Maka begitu keluar semua catatan amalannya, dia punya 7 catatan. Yang satu catatannya sejauh mata memandang, dan dia punya 7 catatan seperti ini. Semuanya berisikan tentang dosa. 7 catatan sejauh mata memandang, dosa semua pak. Sepanjang hidupnya dosa semua. 7 catatan ini ingin diletakkan di timbangan, ingin ditimbangkan. Maka ditanya kepada dia, apakah engkau punya amal kebaikan yang pernah kau lakukan? Sampai dia katakan, enggak pernah. Kayaknya enggak ada amal solehku, semua dosa semua, katanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari keadilan, tidak akan pernah ada yang terzalimi. Akhirnya dikeluarkan bagi dia sebuah amalan yang pernah dia lakukan.
Amalan itu dikeluarkan bagaikan catatan, yang catatannya itu sebesar KTP. Ternyata amalan baiknya sebesar KTP, amalan jeleknya sejauh mata memandang ada 7 buah. Diletakkanlah amalan jeleknya dalam satu timbangan, dan amalan baik yang sebesar KTP ini diletakkan satu timbangan. Apa yang terjadi? Ternyata amalan sebesar KTP ini lebih berat daripada 7 lembar dosa yang pernah dia lakukan. Ketika dilihat di amalan ini, yang tercatat, dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, beriman kepada Allah, ini orang yang mungkin Allah subhanahu wa ta'ala ampuni untuk dia. Maka itu dikatakan tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala bentuk dosa selain kesyirikan. Artinya kalau dia tetap bertauhid kepada Allah, tetap dia beribadah kepada Allah dan beriman kepada Allah, dia masih mungkin diampuni. Tapi walaupun bisa jadi ya dimasukin neraka dulu, tapi tetap akan dikeluarkan. Dan Allah katakan, lihatlah di neraka, adakah tinggal hamba-hambaku di neraka? Keluarkan dari neraka itu orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka dikeluarkanlah orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan kecuali la ilaha illallah dari neraka, dimasukkan mereka ke dalam surga. Ini keutamaan yang paling pertama kali agar menggugurkan dosa, kalimat la ilaha illallah. Tauhid kita kepada Allah ini penggugur dan ini tameng kita dari azab Allah. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun kesalahan, sehina apapun kita dalam melakukan kejelekan, selama tauhid masih ada di dada kita, maka kita akan mendapatkan keamanan dari Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor yang pertama. Dalam sebuah hadis yang lain, hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wa yaumal khamis. Akan dibukakan pintu surga di hari Senin dan hari Kamis. Fayukfar likulli abdin muslim. Maka setiap orang seorang hamba Islam muslim akan Allah ampuni dosanya. Illa, kecuali selama dia la yusyrik billahi syai'an, Allah akan ampuni dia selama dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kita punya dosa, kita punya kekurangan, kita punya segala sesuatu yang mungkin menyebabkan Allah murka, tapi tauhid kita, iman kita, la ilaha illallah jangan pernah kotor dari hati kita. Jaga la ilaha illallah. Yang kedua, yang pertama ini penggugur dosa adalah tauhid dan iman. Yang kedua, di dalam Quran dikatakan, inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa man rahima rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jiwa, nafsu la'ammaratun bis-su', kadang memerintahkan kita, mengatur kita untuk berbuat kejelekan, illa man rahima rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Kadang jiwa kita yang namanya manusia itu terkadang mendorong, mengajak untuk sesuatu yang dosa. Itu jiwa kita. Kalau bukan karena rahmat dari Allah dan kasih sayang Allah, kita sulit mengendalikan diri kita. Maka terkadang di dalam diri ada betikan-betikan melakukan dosa. Ketahuilah,
selama betikan-betikan di dalam diri untuk melakukan dosa, terutama dosa besar, lalu betikan-betikan tadi kita tepis dan tidak kita ikuti, itu akan menggugurkan dosa kita. Saya ulangi lagi, selama betikan-betikan di dalam hati yang mengajak kepada dosa besar, lalu kita lawan dan kita tepis, maka itu menyebabkan Allah ampuni kita. Jadi terbetik di dalam hati melakukan sebuah dosa, sebuah kejelekan, kita tepis, enggak, saya enggak mau, Allah ampuni kita. Bukan lagi mendapatkan pahala, dosa kita diampuni. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 31, in tastanibu kaba'ira ma tunhauna an, kalau kalian menjauhkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya. Perhatikan, kalau kalian menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang darinya. Jadi ketika terbetik dalam hati keinginan berpikir dosa besar, kita jauhkan, gak jadi, takut sama Allah. Cuman itu, menahan diri, menepis dalam hati. Apa kata Allah? Nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Kami akan gugurkan dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga sebagai kemuliaan dari Allah. Enak gak Pak? Terbetik hati melakukan kejelekan, lalu kita tahan. Enggak, saya takut sama Allah. Cuman itu perbuatannya, dikasih dua sama Allah. Yang pertama digugurkan dosa, yang kedua dimasukkan surga. Jadi yang namanya ibadah itu enggak selamanya aktivitas. Menahan diri dan diam itu pun ibadah. Maaf, contohnya apa ya? Mukanya anak-anak muda nih, anak-anak muda baru dapat gajian, pikirannya melayang kemana-mana, pengen sesuatu yang Allah haramkan. Udah begitu dia berpikir nggak boleh, itu haram. Dia tahan dirinya, dia duduk, dia nggak berbuat apa-apa, cuman menahan dirinya. Bisikan lagi bilang, udah nggak apa-apa, kerjain aja, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, pergi aja jauh dari rumahmu, dari kampungmu, tempat yang sepi, nggak ada yang tahu. Dia tepis lagi, enggak, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Terus terjadi pertikaian dalam dirinya. Fisiknya diam, orang lihat dia diam, tapi padahal batinnya sedang bertikai. Ketika dimenangkannya keimanan sehingga dia tidak melakukan maksiat, enggak melakukan dosa, Allah katakan nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Kami akan gugurkan dosamu, kami akan masukkan engkau ke dalam surga sebagai kemuliaan dari Allah. Ya Rabb. Jadi kalau kita berpikir, Pak, ini udah tahu begini nih, berarti setiap godaan yang kita tepis jadi apa? Penggugur dosa dan masukkan ke surga. Kalau gitu, kalau semakin banyak zaman fitnah, semakin banyak kesempatan pahala atau semakin banyak kesempatan dosa, Pak? Hah? Semakin kesempatan dosa atau semakin kesempatan pahala? Ada orang yang semakin banyak kesempatan dosa, ada orang yang semakin banyak kesempatan pahala. Jadi nggak boleh kita bilang, kenapa saya hidup di zaman ini yang banyak kemaksiatan, banyak perempuan begini dan begitu, banyak minuman keras, banyak orang maksiat. Di zaman Rasulullah kan nggak ada, saya mau hidup di zaman Rasulullah. Jangan begitu. Allah takdirkan kita hidup di zaman ini pasti ada baiknya, pasti ada keutamaannya. Loh enggak, kok saya hidup di zaman sekarang kan banyak fitnah, banyak ujian, banyak cobaan, saya sehingga tercoba, teruji, sehingga melakukan maksiat. Kita bilang, semakin banyak bisikan-bisikan maksiat, semakin keras ajakan-ajakan melakukan dosa. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa ini terkadang memerintahkan kepada kejelekan. Illa man rahima rabbi, kecuali orang yang Allah rahmati. Nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum madkhalan karima. In tastanibuna kaba'ira ma tunhauna an, kalau kalian menjauhkan dosa-dosa besar yang telah kularang, kata Allah, nukaffir ankum sayiatikum, kami akan gugurkan dosa-dosamu, wa nudkhilkum madkhalan karima, kami masukkan kalian ke tempat masuk yang penuh dengan kemuliaan.
Jadi ibadah itu nggak selamanya action, Pak. Menahan action pun bisa jadi ibadah. Maka itu kata ulama, mana yang lebih berat, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Mana yang lebih berat, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Contoh, perintah itu sholat, sholatlah engkau, itu perintah. Kalau meninggalkannya, jelas meninggalkan sholat. Adam meninggalkan larangan, kata Allah, jangan dekati zina. Jangan, berarti larangan kan? Dan dia tetap melakukan zina. Mana yang lebih besar dosanya? Meninggalkan perintah atau meninggalkan larangan? Ada yang mengatakan orang meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya, karena iblis diperintahkan sujud, nggak mau sujud, perintah dia tinggalkan. Adam alaihissalam dilarang jangan makan buah kuldi, tapi Adam akhirnya makan. Maka Adam dikeluarkan dari surga dan diberikan ke dunia. Berarti kata sebagian mereka, meninggalkan larangan, meninggalkan perintah lebih besar dosanya, karena iblis lebih besar dosanya. Tapi ada yang mengatakan tidak. Mengerjakan larangan itu action, butuh usaha. Meninggalkan larangan itu adalah nggak butuh usaha kecuali diam. Jangan minum, larangan, diam berarti, nggak berbuat apa-apa. Jangan zina, berarti apa? Diam. Jangan mabuk, berarti apa? Diam. Sholatlah engkau, berarti usaha, ada kegiatan. Maka itu sebagian ulama mengatakan terkadang menahan diri itu lebih berat daripada mengerjakan usaha. Yang ingin kita tekankan di sini, orang yang meninggalkan dosa besar sebab akan digugurkan dosa-dosanya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, salawatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Kata Rasulullah SAW, di antara salat yang 5 waktu, di antara Jumat ke Jumat berikutnya, di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menggugurkan dosa kalau kita, ada syaratnya ini. Kapan syaratnya? Idastunibatil kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Dia sholat, dia Jumatan, dia puasa, dan dia nggak melakukan dosa besar. Dosa kecilnya kadang-kadang jatuh, karena namanya manusia. Allah ampuni dosa kecil. Bahkan bisa jadi dosa besarnya Allah ampuni. Di antaranya juga, di antara amalan yang menggugurkan dosa kita adalah bertemu dengan Ramadan. Bertemu dengan Ramadan ini menggugurkan dosa kita kalau kita sambut Ramadan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, salawatul khamsah wa jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna idza sunibatil kaba'ir. Kata Rasulullah SAW, di antara salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, dan di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini Ramadan dan kita sebentar lagi masuk Ramadan. Berarti setahun itu dosa bisa diampuni. Kapan? Idza sunibatil kaba'ir, kalau menjauhi dosa besar. Ramadan kesempatan bagi kita untuk digugurkan dosa-dosa kita. Sangat sayang, waktu yang sebulan ini, kalau kita nggak manfaatkan menggugurkan dosa kita yang 11 bulan. Ramadan bertemunya saja, kita menyambutnya saja, kita senang dengan Ramadannya saja, kita beribadah di Ramadannya saja, Allah akan gugurkan dosa kita. Karena di Ramadan itu banyak sekali penggugur dosa. Salat malamnya penggugur dosa, puasanya penggugur dosa, bertemu Ramadannya penggugur dosa, malam Lailatul Qadarnya penggugur dosa. Apapun yang dilakukan di Ramadan menggugurkan dosa. Maka itu ketika Rasulullah SAW suatu hari pernah turun dari mimbarnya,
Ketika Rasulullah SAW turun dari mimbarnya, ketika itu Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Maka para sahabat yang mendengar bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin. Apa yang kau ucapkan? Apa yang kau doakan ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, aku mendengar Jibril berkata, Rogiba anf, celaka seseorang. Man adraka Ramadan, yang ketemu Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, falam yukfarlah, tapi dosanya enggak diampuni. Maka Jibril berkata, Qul amin ya Muhammad, katakan amin ya Muhammad. Maka Rasul mengatakan amin. Yang doa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Yang doa makhluk malaikat yang termulia, yang mengaminkan manusia yang termulia. Siapa yang didoakan kecelakaan? Bagi mereka yang ketemu Ramadan tapi dosanya enggak diampuni. Mengapa seperti itu? Kenapa sampai seperti itu, celaka seperti itu bagi mereka yang ketemu Ramadan tapi dosa enggak diampuni? Karena betapa banyak kebaikan di bulan Ramadan yang bisa menggugurkan dosa. Kalau sampai dosa dia tidak gugur juga, pertanyaannya kalau gitu apa yang dia lakukan? Bukankah bertemu Ramadan dan menyambut Ramadan saja sudah menggugurkan dosa? Ramadan ila Ramadan mukaffiratud dzunub. Bukankah Rasulullah mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat pada bulan Ramadan, sholat tarawih, sholat tahajud, bangun malam, man qama Ramadan, kenapa dia bangun? Imanan wa ihtisaba, dia beriman kepada Allah dan dia berharap pahala Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni dosanya. Ini orang yang sholat saja diampuni dosanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man qama Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, puasanya karena iman kepada Allah dan berharap pahala Allah, Allah gugurkan dosanya. Malam harinya mengugur dosa, puasa siang harinya menggugur dosa, bertemu Ramadannya menggugur dosa. Lalu ada orang yang lewat Ramadan enggak tergugurkan dosanya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan sampai enggak tergugurkan dosanya? Bukankah itu kecelakaan? Kalau dia puasa saja tergugur dosanya, kalau dia sholat juga tergugur dosanya. Apalagi dalam sebuah hadis dikatakan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, beriman kepada Allah dan berharap pahala Allah, Allah akan gugurkan dosanya. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan ini untuk menggugurkan dosa kita. Betapa banyak kelalaian kita, betapa banyak dosa-dosa kita. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah datang waktunya untuk kita kembali kepada Allah? Kapan lagi? Kapan lagi kita mau minta dan taubat kepada Allah dan dilipat gandakan pahala yang paling besar kecuali Ramadan? Kalau kita sia-siakan Ramadan kita enggak amal soleh dan kita tidak minta digugurkan dosa kita, rugi, celaka kata Rasulullah. Coba Pak, kalau seandainya mayit-mayit yang meninggal itu dikasih hidup sama Allah, boleh kamu hidup, pilih sebulan dalam setahun. Kira-kira bulan apa yang dia minta Pak? Pasti minta Ramadan. Kalau dikurangi lagi, boleh kau hidup 10 hari, sama Allah dikasih hidup mereka 10 hari. Hari apa yang mereka pilih Pak? 10 terakhir Ramadan, pasti. Kalau dikasih lagi, kamu boleh hidup di dunia, yang meninggal ini yang mereka minta, ya Rabbi rji'uni. Mereka kan minta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'ali amalan soleh fima tarak, agar aku beramal soleh lagi ke dunia. Kalau seandainya dijawab sama Allah, silahkan kau kembalikan ke dunia 1 hari saja. Hari apa yang mereka minta? Pasti mereka minta malam Lailatul Qadar. Bisakah mereka kembali? Gak bisa.
Walaupun mereka lau yaftadi, seandainya mereka bayar tebus dengan apa? Bibani, mereka tebus dengan anak mereka, wa sahibatih, dengan istri mereka, wa akhi, dengan saudara mereka, wa fasilatih lati tu'wi, dengan seluruh kerabat mereka. Mereka bayar, mereka tebus, ya Allah ambil ini semua, lepaskan aku dan kembalikan aku ke dunia. Kalla, tidak akan pernah mungkin, kata Allah. Jadi kita ini yang mau ketemu Ramadan, ini adalah sebuah keinginan dan cita-cita orang yang telah mati dan dia ingin kembali ke dunia. Lah kita yang memiliki kesempatan ini, lalu kita nggak gunakan kesempatan ini dengan baik, seolah-olah Ramadan itu bagaikan hari begitu saja. Seolah-olah Ramadan bagaikan hari yang penting kita sama-sama makan, kita sama-sama berbuka. Nggak ada sesuatu yang kita tambah di sisi Allah, rugi. Ramadan bulan maghfirah. Kalau dikatakan ampunan cuma di awal Ramadan, kita katakan tidak. Ramadan maghfirah, bulan seluruhnya ampunan. Malamnya ampunan, sahurnya ampunan, puasanya ampunan, bertemunya ampunan, berpisahnya ampunan. Mereka yang tidak mendapatkan ampunan, kata Rasulullah dan kata Jibril alaihissalam, rogibaan, 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 celaka, celaka, celaka mereka. Sampai 3 kali. Bagi mereka yang ketemu Ramadan dan mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa yang kita ambil penggugur dosa, Pak? Yang pertama, tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, menjauhkan dosa-dosa besar, menepis dalam hati dosa-dosa besar, menggugurkan dosa. Yang ketiga, menyambut Ramadan, bertemu dengan Ramadan dan beramal soleh dengan Ramadan. Yang keempat, yang menggugurkan dosa-dosa kita, sadar atau tidak sadar, adalah musibah. Musibah apapun yang menimpa kita penggugur dosa kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ketika turun may ya'mal su' yujza bih, barang siapa yang melakukan kejelekan dia akan dibalas. Wa balaghat minal muslimin mablaghan syadidan. Ketika itu orang-orang muslim khawatir, takut, semua akan dibalas, mereka akan takut. Maka Rasul mengatakan qarribu wa syaddidu, fa fi kulli ma yusabu bihi muslim kafaratun. Beramallah sekuat tenaga kalian, sesungguhnya apapun yang menimpa musibah orang Islam adalah kafarah, penggugur dosa. Ma asaba muslim min hazanin wala hammin wala ghammin, tidaklah menimpa seorang muslim dari kesedihan, dari kegundahan, dari kerisauan, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kafarallahu bi khotoyah, kecuali Allah akan gugurkan dosanya. Jadi musibah apapun yang menimpa kita itu penggugur dosa. Bahkan para ulama mengatakan, mengapa orang muslim terkadang ketika meninggal dan di akhir hayatnya dia dicabut dengan sakit. Kata Rasulullah mengatakan, inna fil mauti la syakarat, sesungguhnya di dalam kematian itu ada syakarat. Syakarat itu kesakitan. Kata para ulama, bahkan para nabi pun merasakan sakit. Kenapa ada para nabi sakit? Kata para ulama, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kalau sakit sakaratul maut itu para nabi, itu bukan menggugurkan dosa, tapi mengangkat derajat, karena nabi tidak pernah berdosa. Tapi kalau sakratul maut itu menimpa orang beriman, maka sakratul maut itu, kesakitan yang dihadapi itu penggugur dosanya, sehingga dia ketemu Allah tidak ada dosa lagi. Bahkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW mengumpamakan penyakit, ketika ada orang terkena penyakit panas badannya, humma, kata Rasulullah SAW, itu bagaikan api yang membakar dosa-dosa. Ma asaba muslim min hammin wala nasabin wala syaukah hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bi khotoyah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah menimpa seorang muslim dari kesedihan, dari kegundahan,
dari kegalauan, kecemasan. Cemas pun sama, Pak. Kita punya anak di luar, belum pulang-pulang sampai malam, orang tua cemas. Kecemasan di dalam hati orang tua terhadap anaknya kafaratud dzunub, menggugurkan dosa. Kesedihan menggugurkan dosa. Kegundahan menggugurkan dosa. Duri yang menusuk menggugurkan dosa. Maka itu para ulama mengatakan, atau Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah berikan dia musibah. Dalam sebuah riwayat yang lain, man aradallahu bi khair ajjaja lahu uqubati fi dunya hatta tuwaffiya laysa lahu khati'a indallah. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah segerakan bagi dia hukuman dosa dia di dunia sampai dia ketemu Allah, laisa lahu khati'ah, enggak ada lagi dosa bagi dia. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kejelekan, amsaka bidzanbi, Allah tahan dosanya, Allah biarkan dosanya, tidak ditagih di dunia, hatta tuwaffiya, sampai dia wafat, Allah mengazab dia dengan dosa-dosanya. Jadi bukan berarti orang yang nggak pernah sakit, orang nggak pernah punya masalah berarti dia tenang. Belum tentu. Bisa jadi amsaka bidzanbi, Allah pegang dosanya, Allah biarkan dia sampai akhirnya ketemu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka. Di antaranya juga, ini mungkin yang terakhir kita sebutkan. Yang terakhir kita sebutkan penggugur dosa adalah sedekah. Sedekah itu menggugur dosa kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman, in tubdu sadaqatikum fa ni'mahi wa in tukhfuha aw tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kau nampakkan sedekahmu itu baik, tapi kalau kau sembunyikan sedekahmu itu lebih baik bagi dirimu. Jadi nampakkan sedekah boleh tidak, Pak? Boleh, asalkan bukan riya. Menampakkan sedekah memberikan motivasi kepada orang lain supaya orang lain ikutin sedekah. Kata Allah, in tubdu sadaqat fa ni'mahi. Kalau kau nampakkan sedekahmu itu nikmat. Wa in tukhfuha, kalau kau sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kau kasih orang yang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi dirimu, kata Allah. Tapi ayat ini belum selesai. Allah lanjutkan, kalau itu yang kau lakukan, yukaffiru ankum sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan gugurkan dosa-dosamu dan Allah terhadap apa yang kau lakukan Maha tahu. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah katakan yukaffir ankum sayiatikum, Allah akan gugurkan dosa-dosamu. Ternyata bersedekah, ikhlas kepada Allah dan menyembunyikan sedekah itu salah satu sebab digugurkan dosa-dosa kita. Digugurkan. Dalam sebuah hadis lagi Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah SAW, ala adullukum ala abwabil khair. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka Rasulullah mengatakan, as-saumul junnah, puasa itu adalah tameng. As-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'ul nar. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Jadi orang yang banyak sedekah, semampunya dia mampu bersedekah, Allah nggak mengkaitkan sedekah di sini dengan dengan nominal. Karena nominal berbeda-beda kemampuan orang, tapi yang pasti semua orang insya Allah punya kesempatan sedekah. Bahkan anak kita di rumah yang mungkin jajan hanya 5.000 sehari punya kesempatan sedekah walaupun 500. Allah tidak melihat berapa jumlahnya, tapi Allah mengkaitkan dengan perbuatannya. Kalau sedekah dilakukan, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa butuhnya kita dengan amalan-amalan yang menggugurkan dosa kita. Karena betapa banyak amalan-amalan yang kita lalai sehingga kita berdosa, baik kita sadari atau kita tidak sadari. Maka pintu-pintu penggugur dosa ini sebenarnya banyak sekali. Ini sebagian saja saya sebutkan, yaitu bertauhid kepada Allah, menjauhkan dosa besar, menyambut Ramadan, juga tertimpa musibah, dan juga diantaranya sedekah.
Masih banyak amal-amalan yang lain. Intinya, kalau kita beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosa kita, memberikan kepada kita kebaikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita dan mengampuni kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin memberikan tambahan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Tafadhol. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak memastikan, Pak. Saya tidak memastikan. Saya katakan, bukankah orang yang meninggal pasti minta hidup? Iya, dalil Al-Quran. Qala rabbirji'uni la'ali amalan salih fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, Quran, agar aku beramal soleh. Kan mereka berarti minta ke dunia dikembalikan, iya tidak? Sekarang begini saja, kalau mereka dikatakan iya kembali, kira-kira mereka minta bulan apa? Ya pasti orang akan minta sesuatu bulan yang paling mulia. Kalau cuma dikasih 1 hari, pasti dia minta yang 1 hari ini bagaikan 1000 bulan. Itu logika. Mintanya mereka ke dunia itu bukan logika, itu dalil Quran. Tapi kalau seandainya, tapi kan nggak mungkin Allah kasih, kan seperti itu. Nggak mungkin Allah kasih mereka tinggal di dunia. Maka di situ saya katakan, kalau seandainya dikasih 1 hari, kita umpamanya mati dikasih 1 hari, apa yang kita minta? Apakah kita minta ketemu keluarga? Ketemu anak? Enggak. Ya Allah, kasih aku malam Lailatul Qadar, karena 1 harinya bagaikan 1000 bulan. Tapi itu nggak mungkin, dan itu nggak bakal pernah ada. Tapi mayit-mayit, orang-orang yang mati minta kembali ke dunia, banyak dalilnya di Quran. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ketika mereka minta kembali ke dunia dan mereka mengatakan, ya Allah, kalau kau kembalikan kami akan beramal soleh. Janji mereka di hadapan Allah. Apa kata Allah? Kalla, nggak mungkin. Itu cuma ucapan yang kau ucapkan. Coba Pak, perhatikan. Kenapa Allah pastikan nggak mungkin kau beramal soleh? Itu cuma ucapanmu saja. Kenapa? Karena Allah sudah kasih kesempatan 60 tahun, 70 tahun, kesempatan yang lama untuk beramal soleh, tidak beramal soleh sama sekali. Seandainya dibalikkan pun, dia akan kembali seperti dulu, karena telah terbukti 60 tahun, 70 tahun tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Fadhal Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Ustaz. Apakah yang terlintas dalam pikiran kita atau yang terbetik dalam hati kita akan dihisab oleh Allah? Apakah terhitung dosa? Syukron. Man hamma bisayyi'atin falam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, barang siapa yang hamma, ham itu himmah, ingin, pingin sekali. Man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang ingin sekali melakukan kejelekan, falam ya'malha, tapi dia tidak mengamalkannya, Allah akan catat bagi dia 1 kebaikan. Dalam sebuah riwayat, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, orang yang qatil membunuh masuk neraka kami paham, kenapa yang dibunuh masuk neraka? Kata Rasulullah, kana harisan an yaqtul sahibah, karena dia haris, semangat untuk membunuh saudaranya, cuman kalah cepat. Dia melakukan pembunuhan tidak Pak? Tidak. Tapi dia masuk neraka, dianggap sebagai orang yang membunuh orang lain. Kenapa? Karena kalah cepat. Lah di sini ada bedanya. Ada haris, ada himmah,
ada niat, ada keterbetikan. Apa bedanya Ustaz? Kalau himmah itu adalah keinginan kuat yang sudah dibarengi dengan sedikit kekuatan dan keyakinan, tapi belum sampai melakukan, tapi udah pengen. Dia sebelum sampai melakukan ini, kalau dia tinggalkan, dia akan dicatat pahala. Kalau dia nggak lakukan Ustaz, catat pahala, digugurkan dosa. Berarti yang terbetik, yang tadi ingin tadi tidak terlakukan, dicatat sebagai apa Pak? Pahala. Kalau dia lakukan, berarti bukan niat lagi, sudah perbuatan, maka itu dicatat sebagai dosa. Dosa itu dicatat sebagai dosa ketika dilakukan, bukan hanya sekedar ketika menjadi keinginan. Pahala itu dicatat menjadi pahala ketika menjadi keinginan, walaupun belum dilakukan. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau orang bertanya, Ustaz ini gimana yang qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh di neraka? Kan dia dibunuh, nggak sempat bunuh orang, kok dia di neraka juga? Karena dia kalah cepat tadi. Sebenarnya dia udah pengen bunuh. Kenapa? Dia keluarkan parangnya, dia memukul orang, tapi orang yang ngeles dia nggak kena, dia kena duluan. Berarti perbuatan dia mengeluarkan parang, ingin memukul orang, itu kan semua bukti padahal dia membunuh orang. Berarti bukan niat lagi, perbuatan. Contoh lain Pak, ada orang yang naudzubillah nasallallahu salamul afiyah, kepikir pengen berbuat zina, pengen berbuat zina dia. Udah, dia ambil dompetnya, dia ambil kunci mobilnya, dia keluar dengan mobilnya, nasallallahu salamul afiyah, ternyata betul dia dapat perempuan. Begitu dia dapat perempuan, dia booking hotel sama perempuan. Begitu dia booking hotel sama perempuan, baru duduk di kasur, tiba-tiba Satpol PP ngetok, tok 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 tok, bubar. Dosa nggak Pak? Dosa, sama seperti orang yang kalah cepat dibunuh tadi. Lo belum melakukan Ustaz, Allah lebih tahu cara ngitung dosanya, tapi yang jelas dosa. Contoh lain, mau cari apa ya, minuman keras, udah muter-muter kemana-mana, ternyata nggak dapat minuman kerasnya, sampai dia kesel, padahal dia melakukannya, maka dosa bagi dia. Tapi kalau terbetik dalam hatinya, pengen apa? Pengen dosa umpamanya. Terbetik, tapi nggak ada yang diperbuat, nggak melakukan apa-apa, sehingga tidak terjadi. Yukaffir anhu sayyi'ati. Allah gugurkan dosanya. Allah gugurkan dosanya. Allah alam. Jadi keinginan berbuat jelek selama tidak dilakukan menjadi sebuah perbuatan, tidak menjadi dosa, bahkan bisa jadi menggugurkan dosa. Tapi keinginan berbuat baik, walaupun belum dilakukan, baru keinginan, maka bisa menjadi pahala. Itu karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika kita menggibai orang kafir, apakah mereka akan menuntut kita di akhirat? Jawabannya tidak. Menuntut pahala kita tidak. Tapi apakah kita tetap bersalah? Tetap bersalah. Kecuali orang kafirnya yang betul-betul boleh digibahi, karena memang sebagai contoh kejelekan. Contohnya siapa Pak? Fir'aun. Sampai hari ini orang semua mencela Fir'aun. Semua kalau sebut Fir'aun pasti jelek. Ya tidak? Gibah nggak sama Fir'aun kalau begitu? Ya tidak, karena memang dia disebutkan oleh Allah tentang kejelekannya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abi Lahab disebutkan di Quran. Gibah enggak? Tidak, karena memang sebagai contoh kejelekan. Ya, tetapi kalau orang-orang non muslim yang di sekitar kita, tetap dia punya hak untuk memiliki kehormatan dirinya. Enggak boleh kita gibahi, enggak boleh kita jatuhkan harga dirinya, kecuali berkaitan dengan agama. Dia benci sama agama kita, dia berusaha merusak agama kita, dia berusaha menghalangi agama kita, kita gibahi dia karena agama, bukan karena dunia. Boleh. Sebagaimana kita menggibahi Fir'aun bukan karena dunia, karena agama. Sebagaimana kita menyebutkan kejelekan Abi Lahab, Abi Jahal, Abu yang lain itu, termasuk Abu Thalib. Itu kenapa? Karena agama, bukan karena dunia. Lah kalau sekarang orang-orang di sekitar kita non muslim
Kalau dia mengganggu agama kita, kita gibai boleh. Tapi kalau karena perkara dagang, perkara persaingan, kita nggak boleh menjatuhkan kehormatan orang lain tanpa hak. Allah alam. Ya. Gimana cara menyikapi pandemi menjadi penggugur dosa? Betul. Batuk penggugur dosa. Bagaimana tidak? Panas badan penggugur dosa. Disuntik penggugur dosa. Jarum yang menyuntik, kata Rasul, jarum yang menusuk kakimu menggugurkan dosa. Bagaimana lagi dengan orang yang terkena umpamanya corona, akhirnya harus diinfus. Bukankah infus itu jarum? Infusnya hari ini dicabut, diganti infus yang lain, jarum lagi. Bukankah setiap jarum yang menusuk dirinya menggugurkan dosa? Belum lagi kesesakan dadanya, batuknya, panasnya, mukaffiratud dzunub. Bahkan sebagian ulama berpendapat orang yang meninggal dikarenakan wabah maka dia mati syahid. Kata Rasulullah, asy-syahid fit ta'un. Orang yang mati syahid itu karena ta'un. Di zaman Rasulullah penyakit wabahnya namanya ta'un. Tapi di zaman sekarang para ulama memberikan analogi, apa saja penyakit yang menjadi wabah dan bisa membunuh dan mematikan, maka itu yang meninggalnya bagaikan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya, mungkin kita cukupkan atau ada yang lain? Silakan, Pak. Menyambung dari barusan, orang yang meninggal saat ada wabah itu mati syahid. Bagaimana ada kejadian di suatu tempat orang itu kasat mata memang jarang berbuat soleh gitu. Bahkan dari awal tersebut sudah sering ketahuan. Tapi saat itu meninggal dan memang diposisikan sebagai terpapar COVID dan saat itu meninggal. Apakah itu bisa dihukumi mati syahid atau seperti apa? Iya. Selama dia muslim, mengucapkan la ilaha illallah, maka penyakitnya, tusukan jarumnya penggugur dosa bagi dia. Adapun sampai dia derajat syahid, itu Allah alam. Tapi apakah menggugurkan dosa dia? Selama dia tetap Islam dan mengucapkan la ilaha illallah, maka masih mungkin Allah ampuni dosa-dosa dia. Ya, tapi apakah dia masuk ke dalam syahid? Allah lebih tahu. Allah musta'an. Iya, ada lagi yang lain? Kita cukupkan sampai di sini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya memohon maaf jika ada sesuatu yang salah dari ucapan saya. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengurus masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam kebaikan ini. Juga Allah kumpulkan kita dalam kebaikan akhirat nanti sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam keadaan Ramadan yang penuh dengan barokah. Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah tolong kita untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada Ramadan. Allahumma balikna fi Ramadan, Allahumma balikna fi Ramadan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.